Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama Ibu. Di sini kita akan mempelajari tentang rumus trigonometri sudut rangkap 3 dan setengah sudut. Oke, langsung kita masuk kepada materi ya. Nah, untuk rumus trigonometri sudut rangkap 3 ini sama seperti rumus trigonometri rangkap 2 ya, ada 3 rumus ya. Kalau rangkap 2 itu ada sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Sedangkan sudut rangkap 3 sesuai dengan namanya rangkap 3, maka ada rumus untuk sin 3A, kemudian ada rumus untuk cos 3A, dan ada rumus untuk tan 3A. Nah, maka untuk rumus sin 3A yaitu sin 3A sama dengan 3 sin A dikurangi 4 sin pangkat 3A. Kemudian untuk rumus cos 3A yaitu cos 3A sama dengan 4 cos pangkat 3A dikurangi 3 cos A. Nah, untuk rumus tan 3A yaitu tan 3A sama dengan 3 tan A dikurangi tan pangkat 3A dibagi 1 dikurangi 3 tan pangkat 2A ya. Nah, untuk rumus sin dan cos ini mereka selalu mirip ya rumusnya ya. Jika yang sin itu sin, kalau yang cos itu cos, cos. Cukup mudah ya untuk menghafal rumus sin cos ya. Nah, kalau untuk rumus tan ini seperti biasanya agak berbeda dengan rumus sin cos ya. Nah, kemudian di sini terdapat contoh soal ya untuk lebih memahami rumus tersebut. Nah, nomor 1, jika diketahui tan 14 derajat sama dengan 0,25, maka hitunglah nilai dari 42 derajat. Nah, kita tidak akan bisa ya menghitung nilai tan 42 derajat secara manual ya hitungannya. Nah, tapi dengan menggunakan rumus tan 3x, kita bisa menemukan nilai dari tan 42 derajat. Nah, caranya jika adik-adik menemukan soal seperti ini, yang adik-adik lakukan pertama kali adalah dengan membagi nilai tan yang ditanyakan dengan nilai tan yang diketahui. Untuk nilai tan yang ditanyakan adalah 42 derajat, kemudian nilai tan yang diketahui adalah 14 derajat ya. Selanjutnya, Ibu bagi 42 dibagi 14 yaitu 3, maka Ibu bisa tuliskan tan 42 derajat sama dengan tan 3 dikali 14 derajat, karena 3 dikali 14 adalah 42, jadi hasilnya itu tidak merubah karena sama dengan ya, sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus. Nah, rumus tan yaitu kan 3 tan A dikurangi tan 3A dibagi 1 dikurangi 3 tan A ya. Nah, 14 di sini menjadi A-nya. Jadi 3 tan 14 derajat dikurangi tan pangkat 3 14 derajat dibagi 1 dikurangi 3 tan pangkat 2 14 derajat. Nah, kemudian nilai dari tan 14 derajat itu 0,25. Jadi kita substitusikan ke dalam rumus ya. Menghasilkan 3 dikali 0,25 dikurangi 0,25 pangkat 3 dibagi 1 dikurangi 3 dikali 0,25 pangkat 2. Kita operasikan 3 dikali 0,25 hasilnya 0,75, kemudian 0,25 pangkat 3 itu 0,015625 ya hasilnya ya, dibagi 1 dikurangi 3 dikali 0,25 pangkat 2 hasilnya itu 0,0625. Jadi kita operasikan lagi menghasilkan 0,73475 dibagi 0,8125 sama dengan 0,9. Jadi nilai tan 42 derajatnya adalah 0,9. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua ya. Nah, diketahui sin x sama dengan 2 per akar 5, tentukanlah nilai sin 3x dan cos 3x. Nah,
Soal seperti ini kita sudah sering mempelajarinya ya. Jika diketahui sin X atau cos X itu kita bisa menggunakan rumus dari trigonometri ya. Pythagoras juga ya. Nah, di sini karena diketahui sin X, kemudian ditanyakannya sin 3X dan cos 3X, maka ibu memerlukan nilai dari cos X ya. Nah, dari yang diketahui sin X, kita bisa memperoleh nilai dari cos X. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, itu sin X, kita tahu sin X itu depan per miring, maka depannya itu 2, kemudian miringnya itu akar 5. Jadi kita bisa cari sisi sampingnya yaitu dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Menjadi hasilnya itu 1 karena akar dari akar 5 pangkat 2 dikurangi akar dari 2 itu hasilnya akar 1 atau 1 ya. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui nilai dari cos X karena semua sisi-sisi dari segitiga itu sudah diketahui. Untuk sin X yaitu 2 per akar 5 sesuai yang diketahui ya, karena sudah diketahui di dalam soalnya. Kemudian untuk cos X ini yaitu samping per miring ya. Jadi cos X nya itu satunya samping, miringnya itu akar 5. Jadinya cos X sama dengan 1 dibagi akar 5. Oke, karena kita sudah lengkap, sudah ada sin X dan sudah ada nilai dari cos X, maka kita akan mencari nilai terlebih dahulu untuk sin 3X ya. Nah, untuk nilai sin 3X sama dengan rumusnya adalah 3 sin X dikurangi 4 sin pangkat 3X. Sin X-nya itu 2 per akar 5, maka kita masukkan ke dalam rumus menjadi 3 dikali 2 per akar 5 dikurangi 4 dikali 2 per akar 5 pangkat 3 ya. Nah, diperhatikan adik-adik, jika mengalihkan dengan pecahan, cukup dikalikannya itu bagian pembilangnya saja. Jadi cukup dikalikan 3 dikali 2 saja ya, jangan 3-nya itu ikut dikalikan dengan akar 5. Nah, di sini 3 dikali 2 akar 5 berarti 3 dikali 2 6 per akar 5. Kemudian dikurangi 4 dikali 2 akar 5 dipangkatkan 3 hasilnya 8 per 5 akar 5. Nah, untuk pengurangan di sini karena penyebutnya tidak sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya, yaitu akan 5 per akar 5 dikurangi 4 kali 8 itu 32 per 5 akar 5. Karena 5 dan 5 akar 5, maka kita akan mengalihkan 6 per 5 akar 5 ini dengan dikalikan 5. 6 dikali 5 hasilnya 30, akar 5 dikalikan 5 hasilnya 5 akar 5. Maka sudah sama ya penyebutnya, maka kita bisa langsung kurangi, yaitu 30 dibagi 5 akar 5 dikurangi 32 per 5 akar 5 ya. Nah, sama dengan 30 dikurangi 2 negatif 2 per 5 akar 5. Maka sin 3X nya ini kita peroleh yaitu negatif 2 per 5 akar 5 ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai dari cos 3X. Cos 3X rumusnya adalah 4 cos pangkat 3X dikurangi 3 cos X. Untuk nilai cos X nya itu 1 per akar 5, maka kita substitusikan sama dengan 4 dikali 1 per akar 5 pangkat 3 dikurangi 3 dikali 1 per akar 5. 1 per akar 5 dipangkatkan 3 hasilnya itu 1 per 5 akar 5, maka sama dengan 4 dikali 1 per 5 akar 5 dikurangi 3 per akar 5. 4 dikali 1 hasilnya 4, kemudian karena penyebutnya itu tidak sama ya, seperti tadi, maka kita akan menyamakan penyebut dulu menjadi 5 akar 5.
3 per akar 5 kita kalikan dengan 5 per 5 ya. Jadinya 3 dikali 5, 15, akar 5 dikali 5 hasilnya 5 akar 5. Maka kita bisa langsung operasikan, hitung 4 dikurangi 5 akar 5, 4 per 5 akar 5 dikurangi 15 per 5 akar 5 itu hasilnya negatif 11 per 5 akar 5. Nah, jadi kita sudah tahu ya nilai dari sin 3x dan cos 3x. Untuk sin 3x adalah negatif 2 per 5 akar 5, kemudian cos 3x adalah negatif 11 per 5 akar 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus trigonometri setengah sudut. Nah, untuk rumus trigonometri setengah sudut pun sama ya. Ada rumus untuk sin setengah A, kemudian ada rumus untuk cos setengah A, kemudian ada rumus tan setengah A. Nah, untuk rumus sin setengah A itu ada sin setengah A sama dengan akar dari 1 dikurangi cos A dibagi 2. Untuk rumus cos setengah A adalah cos setengah A sama dengan akar dari cos A plus 1 dibagi 2. Nah, untuk rumus sin dan cos di sini juga agak mirip ya, tinggal dibalik ya. Yang tadinya pengurangan menjadi tambahan, yang tadinya pembilang menjadi ya pembilang juga ya. Nah, untuk rumus tan setengah A itu tan setengah A ini ada 3 rumus ya. Adik-adik bisa menggunakan 3 rumus ini. Nah, untuk rumus yang pertama, tan setengah A sama dengan akar dari 1 dikurangi cos A dibagi 1 ditambah cos A. Untuk rumus yang kedua yaitu tan setengah A sama dengan sin A dibagi 1 ditambah cos A. Untuk yang ketiga adalah tan setengah A sama dengan 1 dikurangi cos A dibagi sin A. Nah, untuk memahami rumus-rumus ini, di sini Ibu terdapat contoh soal. Nah, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, di sini diketahui tan X sama dengan 1 per 3, maka hitunglah nilai tan setengah X. Untuk menyelesaikan soal ini, Ibu menggunakan rumus yang ketiga ya, yang tan setengah A sama dengan 1 dikurangi cos A dibagi sin A. Nah, karena kita membutuhkan nilai cos X dan sin X, maka kita cari terlebih dahulu ya nilai sin X dan cos X-nya. Seperti biasa kita cari menggunakan teorema Pythagoras. Sudut tan yang diketahui yaitu 1 per 3, maka tan X itu depan per samping. Depannya 1, sampingnya 3, maka sisi miringnya dapat kita cari dengan akar dari 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Akar dari 9 ditambah 1 sama dengan akar 10. Maka sisi miringnya itu akar 10 ya. Karena sisi-sisinya sudah diketahui, maka kita bisa mencari nilai sin X dan cos X. Sin X itu depan per miring. Depannya 1, miringnya akar 10. Maka 1 per akar 10. Kemudian cos X-nya itu samping per miring. Menjadi cos X sama dengan 3 per akar 10. Karena 3-nya samping, miringnya 10 ya. Karena sudah lengkap semua sin X dan cos X ya, maka kita bisa menyelesaikan soal yang ini. Kita langsung kepada rumus tan setengah X sama dengan 1 dikurangi cos X dibagi sin X sama dengan 1 dikurangi 3 per akar 10 dibagi 1 dibagi ya akar 10 sama dengan 1 dikurangi 3 per akar 10 ini kita samakan dulu penyebutnya. Yang satu kita kalikan dengan akar 10 per akar 10 karena supaya penyebutnya itu akar 10 ya. Jadinya
akar 10 dikurangi 3 dibagi akar 10 ya. Kemudian dibagi lagi 1 per akar 10 ya seharusnya ya. Nah, untuk lebih mempermudah, di sini Ibu akan ubah bentuknya dari pecahan dibagi pecahan, yaitu bisa menjadi kali dengan syarat 1 dibagi akar 10-nya itu Ibu balik posisinya ya. Jadi hasilnya itu akar 10 dikurangi 3 per akar 10 dikali akar 10. Maka hasilnya itu akar 10 dikurangi 3. Nah, jadi nilai tan setengah X-nya itu adalah akar 10 dikurangi 3 ya. Kita lanjut ya ke contoh soal selanjutnya, yaitu yang kedua. Diketahui sin setengah X sama dengan 1 untuk X lebih dari 0 derajat dan X kurang dari 360 derajat. Maka tentukanlah nilai dari cos X. Nah, untuk soal ini karena diketahui sin setengah X sama dengan 1, maka kita mulai dari yang diketahui dulu ya. Diketahui sin setengah X sama dengan 1 karena rumus dari sin setengah X itu akar dari 1 dikurangi cos X dibagi 2, maka kita bisa menuliskannya ya dengan 1 dikurangi akar dari 1 dikurangi cos X dibagi 2 sama dengan 1. Kita hilangkan akarnya dengan mengkuadratkan ya, atau mempangkatkan 2 ya. Karena akar dikali akar hasilnya akarnya hilang. Jadi sama dengan 1 dikurangi cos X dibagi 2. 1 dipangkatkan 2 hasilnya tetap 1. Selanjutnya per 2 dibagi 2. 2 ini kita akan pindah ruaskan ke bagian yang ruas kiri, yaitu yang tadinya dibagi menjadi perkalian ya. 1 dikurangi cos X sama dengan 1 dikali 2, hasilnya 2 ya. Jadi 1 dikurangi cos X sama dengan 2. Kemudian cos X sama dengan negatif 1. Dari mana cos X sama dengan negatif 1? Dari satunya ini kita pindah ruaskan ke ruas yang kanan, yang tadinya pertambahan menjadi pengurangan. Jadinya 2 dikurangi 1 hasilnya 1 ya. Karena cos X-nya itu masih negatif, kan negatif cos X sama dengan 1, maka kita hilangkan negatifnya itu dengan mengkalikan negatif juga ya, karena negatif dikali negatif positif, positif dikali negatif negatif. Jadi didapatlah hasil cos X sama dengan negatif 1. Maka kita bisa ketahui ya, nilai cos X-nya itu adalah negatif 1. Nah, pembelajaran kali ini cukup ya sampai di sini. Nanti kita lanjut lain kali. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat grup ya. Nah, kemudian di sini Ibu punya latihan soal. Nah, untuk latihan soalnya yang pertama ini diketahui tan A sama dengan setengah dan tan B sama dengan 1/4. A dan B itu merupakan sudut lancip. Maka tentukanlah nilai dari sin 2A ditambah B. Nah, sama ya seperti tadi, karena yang diketahuinya adalah tan A dan tan B, maka kita harus mencari dulu nilai yang belum diketahuinya ya untuk mencari sin 2A ditambah B. Ini menggunakan rumus rangkap 3 ya, yang nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 2, jika cos 38 derajat sama dengan 0,61, tentukanlah nilai cos 152 derajat. Maka hal yang pertama dilakukan itu dengan membagi nilai cos yang ditanyakan dibagi dengan nilai cos yang diketahui ya. Nah, di sini ada catatan. Untuk soal nomor 2 ini pembulatan angkanya itu 2 angka di belakang koma. Semisal adik-adik mendapatkan nilai 0,347187, maka adik-adik cukup membulatkan 2 angka di belakang koma ya, menjadi 0,35 ya. Cukup sekian ya yang Ibu bisa sampaikan, semoga dapat membantu adik-adik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.